Salam damai sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Kita kembali di dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Dan hari ini kita akan membahas bacaan rasuli 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10 di dalam tema membangun hidup yang berkecukupan. Mari sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang memelihara kehidupan kami mengucap syukur untuk hidup kami. Hari demi hari kami boleh menjalaninya dengan segala hal yang tersedia. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk boleh terus membangun kehidupan kami di dalam kecukupan. Karena kasih karunia-Mu selalu tersedia bagi kami. Dan kami ingin menghayati kasih karunia-Mu itu dalam kehidupan kami, supaya sikap hidup kami pun bersesuaian dengan syukur kami atas karunia-Mu itu. Kami mohon mampukan kami dalam hikmat-Mu untuk memahami firman-Mu di dalam program pemahaman Alkitab kali ini. Kami berserah kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari surat 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan dan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Saudara, dalam kehidupan manusia ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupkan, harus dipenuhi. Dalam teorinya, Abraham Maslow menggambarkan kebutuhan-kebutuhan manusia itu di dalam sebuah piramida yang bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling bawah yaitu kebutuhan fisiologi, yaitu tentang sandang, papan, pangan, kebutuhan biologis. Yang tingkat berikutnya yaitu rasa aman. Setiap orang butuh rasa aman, butuh merasakan merdeka, tidak terkekang. Maka tingkat berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Bagaimana membangun relasi yang menyenangkan di antara manusia.
Dan kebutuhan yang lebih tinggi lagi yaitu kebutuhan penghargaan. Bagaimana nilai kita, bagaimana gelar, pangkat, jabatan, bagaimana kita dihargai, itu adalah kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya. Dan kebutuhan yang paling atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan bahwa apa yang saya bisa, saya perlu buktikan. Saya bisa lakukan ini dan itu karena itu kemampuan saya, kelebihan saya perlu diwujudkan, perlu dibuktikan. Semaksimal mungkin potensi yang ada pada diri saya diaktualisasikan. Nah, saudara, teorinya yang paling penting menjadi prioritas adalah kebutuhan yang di bawah itu. Itulah yang harus dikejar dulu dan itulah yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Itulah yang menentukan seseorang bagaimana dia membuat sebuah pilihan kehidupannya. Teorinya seperti itu. Tapi kalau kita melihat ketika Rasul Paulus berkata, "Cukuplah kasih karunia Allah bagiku." Kasih karunia dalam konteks pergumulan Rasul Paulus bukan pada kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang bawah. Sebab kalau kita melihat Rasul Paulus sudah terbiasa hidup dalam penderitaan, hidup dalam penganiayaan, dalam keadaan-keadaan kelaparan mungkin, di penjara, dan lain-lain kebutuhan-kebutuhan secara fisik, fisiologi, dia seringkali mengalami kesulitan. Tetapi bagi dia itu bukan yang terpenting. Saudara, kalau kita melihat pada pasal yang sebelumnya, 2 Korintus 11 ayat yang kelima, kita bisa melihat apa sesungguhnya pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahwa di sana ada rasul-rasul lain yang disebut Paulus, rasul-rasul yang tidak ada taranya, yang nampaknya hebat. Dan pada ayat yang ke-13, Rasul Paulus menyatakan bahwa rasul-rasul itu adalah palsu. Itu pada pasal sebelumnya. Saudara, Rasul Paulus bermegah di dalam suratnya ini. Dia menceritakan tentang seseorang, entah di luar dirinya, entah di dalam dirinya. Tentu ini adalah sebuah gaya bahasa. Sebenarnya yang diceritakan adalah pengalaman Rasul Paulus sendiri. Tetapi dia tidak ingin untuk membanggakan diri, menyombongkan dirinya. Sebab dia merasa bahwa kehebatannya itu bukan karena dirinya, tapi hanya karena kasih karunia Allah. Ia diangkat masuk ke dalam surga. Sebuah kemuliaan sudah dia rasakan. Yang menceritakan seseorang itu yang adalah dirinya sendiri, tetapi dengan kerendahan hati. Ia bermegah tetapi tidak ingin menyombongkan apa yang dia alami itu. Untuk menegur para rasul palsu yang demikian sombong memegahkan dirinya, yang menyebabkan pelayanan tidak lagi murni untuk Tuhan Yesus. Rasul Paulus yang sudah terbiasa berjerih lelah dalam penjara, didera, dan lain-lain, ternyata mempersoalkan bukan tentang permasalahan kebutuhan fisiologis. Jelas pada ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa ia harus bermegah. Kalau kita melihat kata bermegah, kata megah itu tentu bukan pada kebutuhan makan, sandang, atau pangan, tetapi lebih kepada penghargaan diri. Walaupun Rasul Paulus kemudian menyatakan bahwa sebenarnya bermegah itu tidak ada faedahnya. Tetapi untuk mengingatkan permasalahan yang ada pada saat itu, ia perlu bermegah juga. Masalah kehidupan yang seringkali muncul bukan pada masalah-masalah kebutuhan tingkat fisiologis yang paling bawah, tetapi justru pada masalah penghargaan diri, aktualisasi yang disebut bermegah itu. Nah, saudara, kalau kita pikirkan kembali permasalahan kehidupan yang memperumit relasi antar manusia, seringkali memang bukan kebutuhan-kebutuhan dasar yang paling penting yang menjadi prioritas. Kebutuhan yang lebih menentukan motivasi seseorang, menentukan sikapnya, menentukan jalan hidupnya, bukan kebutuhan untuk makan, untuk tinggal, untuk memperoleh pakaian. Lebih banyak orang ditentukan hidupnya karena masalah-masalah dendam, sakit hati,
mutung, kemudian menyerang karena tersinggung, karena masalah kemegahan, karena masalah harga diri. Saudara, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Kalau kita melihat bagaimana kisahnya manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Manusia pada saat itu sudah memperoleh segala macam kebutuhan tercukupi di Taman Firdaus, di Taman Eden. Tetapi ketika ia mulai digoda oleh ular, jelmaan iblis, yaitu ketika bagaimana ia ditawari bisa setara dengan Allah, maka disitulah mulai manusia jatuh dosa. Kata dosa pertama kali muncul ada di dalam kisah Kain dan Habil. Dosa yang luar biasa. Dosa pembunuhan pertama kali terjadi. Apa masalahnya? Apakah mereka kekurangan atau tidak berkecukupan makan, sandang, papan, pangan yang lain? Tidak. Kain merasa tersinggung. Dia anak sulung. Anak sulung itu yang lebih berhak daripada anak yang lainnya. Kalau dalam warisan dia mendapatkan yang paling banyak dan dia adalah garis keturunan dari orang tuanya. Kain berprofesi sebagai petani, Habil sebagai peternak. Siapa yang menurunkan profesi dari orang tuanya? Kain. Adam jelas petani. Tentu ia harus dihargai. Tapi kenapa yang lebih dihargai Habel? Persembahan Habel yang melihat diterima. Nah, saudara, kita perlu hati-hati bahwa dosa seringkali mengintip untuk membuat kita hanyut di dalam keputusan-keputusan yang menyebabkan kasih Allah itu tidak bisa dirasakan. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada kita bahwa Tuhan menjawab kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan, seringkali Tuhan memang menempatkan kita. Tetapi kita tidak perlu hanyut di dalam perasaan-perasaan inferior, dalam perasaan-perasaan tidak berharga. Sebab sesungguhnya sudah tersedia kasih karunia yang cukup bagi kita. Diri kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Maka kita bisa juga menghayati sebagaimana pada ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela. Senang dan rela. Senang dan rela dalam apa? Dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kata kuncinya kita mampu untuk senang dan rela. Apabila hati kita senang dan rela, maka kita bisa melihat kehidupan ini baik dan sungguh berpengharapan. Dan kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan memberikan pengharapan di dalam kehidupan bersama. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup kita juga di dalam pelayanan bisa terkendala hanya dengan masalah kemegahan diri. Di dalam pelayanan sebagaimana Rasul Paulus pun, rasul-rasul palsu itu demikian merusak kehidupan pelayanan jemaat Tuhan saat itu. Karena mereka mengejar kemegahan-kemegahan yang tidak berfaedah sesungguhnya, hanya untuk kepentingan dirinya, padahal itu bukan yang paling pokok. Untuk masalah penghargaan, jelas di hadapan Allah, kita semua berharga, kita semua dikasihi, apapun keberadaan kita. Kalau kita bisa menghayati itu, maka kita tidak perlu menjadi masalah bagi sesama. Kita bisa melihat orang-orang yang seringkali bermasalah, yang seringkali menimbulkan masalah kepada sesamanya, adalah orang-orang yang kurang mampu menghayati kasih karunia Allah itu sudah dicukupkan dalam kehidupan pribadinya. Mari saudara kita melihat kehidupan ini di dalam syukur, membangun hidup dalam berkecukupan. Itu masalah sikap hati kita menghayati kasih karunia Allah. Bukan masalah bagaimana kita membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Kita semua diciptakan berbeda. Sama seperti Kain dan Habil, memang diciptakan berbeda. Kalau ada yang lebih baik, normal saja. Tentu dalam keadaan lain, kita juga lebih baik dibanding yang lain. Atau sekalipun kita tidak lebih baik dari segala hal terhadap orang itu, di hadapan Tuhan, ketika kita menghayati kasih karunia Allah, kita akan baik adanya. Tuhan mengasihi kita dan sungguh menghargai kita. Oleh karena itu saudara, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus justru bangga akan kelemahannya.
Di dalam kelemahan itulah justru kita boleh menghayati bagaimana kasih karunia Allah itu sempurna di dalam dirinya. Jadi saudara, apabila kita dalam keadaan yang lemah, mungkin itulah cara Allah supaya kita sungguh-sungguh boleh merasakan pertolongan Allah. Dan tidak perlu kita menjadi rendah diri, merasa tidak berdaya, tidak berguna. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, apapun keadaannya, Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap memelihara kita. Dan mungkin dengan itulah kita dihindarkan dari sikap-sikap yang menghanyutkan kita dalam dosa. Saudara, kiranya pengantar ini bisa menolong kita untuk menghayati iman kita di dalam perjalanan hidup kita dan pergumulan kita. Dan kita akan membahasnya bersama di dalam grup WA Info GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat menghayati firman Tuhan. Tuhan